Ini waktu itu dijanjikan adalah sebuah proyek yang akan menyelamatkan kota Medan dari bahaya banjir. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan podcast Senyum Membahar. Sudah lama juga tidak ketemu, sekitar 1 bulan lebih. Tapi hari ini kita muncul kembali bersama tamu istimewa, Abangda Nian Poloan Lubis, seorang jurnalis yang cukup senior. Beliau selama ini bergabung dengan Harian Nasional Republika. Bagaimana dan siapa beliau? Mari kita sama-sama sapa Bang Nian Poloan. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Om Bahar. Iya, saya sudah sampaikan Abangda adalah salah seorang jurnalis senior di Medan yang cukup panjang, berpuluh tahun mengikuti perkembangan dan menginformasikan perkembangan kota Medan. Saya bisa tambahkan Abangda ternyata juga aktif di organisasi keluarga besar Mandailing Marga Lubis ya Bang ya? Iya, Hima Lubis. Hima Lubis ya. Kemudian Abang Danian ini adalah juga salah seorang panitia pembangunan Masjid Agung di bidang humasnya ya. Iya. Memang nama Om Bahar sudah begitu banyak dikenal, termasuk saya juga mengikuti news yang disampaikannya kepada pemirsa atau para podcast yang saya ketahui. Udah lama memang saya sempat bertanya-tanya nih, kenapa nih Om Bahar udah hampir sebulan tidak muncul ini? Ya, tapi alhamdulillah ada gangguan kesehatan Abangda, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ya pemulihan lah. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya nih kemana Om Bahar ini. Iya, Abangda ini juga kan dikenal sebagai pengamat politik, juga pengamat perkotaan. Nah, terkait dengan itu Bang, ya syukur alhamdulillah kita di Sumatera Utara secara umum dari 32 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak berjalan dengan lancar. Nah, terkhusus kota Medan, Abangda bisa menyampaikan dan kita sudah tahu siapa pemenangnya. Tentunya yang menang Nasution ya Bang. Nasution, Mandailing. Nah, silakan, apa yang bisa Abang amati tentang perkembangan pilkada di kota Medan dan harapan-harapan ke depannya Bang? Ya baik, karena tadi disinggung tadi sebagai wartawan senior, saya ingin menyampaikan perjalanan karir saya lah, sehingga punya konteks nanti tentang bagaimana saya melihat kota Medan dan perpolitikan terkait dengan pilkada yang terakhir ini, Om Bahar. Iya. Ya, kalau dibilang senior memang senior karena memang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia jurnalistik ini. Saya bermula menjadi wartawan sebenarnya diawali dengan kekaguman saya dengan penulis-penulis hebat. Om Bahar mungkin tidak asing mendengar nama Gunawan Muhammad, seorang kolumnis dan juga pemimpin redaksi majalah Tempo tahun 70-an waktu itu. Diawali dengan kekaguman saya dengan ciri khas Gunawan Muhammad menulis pendek, singkat. Itulah juga yang menjadi ciri khas majalah Tempo pada waktu itu. Dengan catatan pinggir. Catatan pinggir betul. Saya kemudian mencoba mempelajari gaya bahasa majalah Tempo yang hampir tidak dimiliki oleh media-media cetak lain. Kalau Om Bahar pernah membaca Tempo, ciri mereka adalah bagaimana memadatkan sebuah peristiwa yang dirangkum dalam sebuah berita hanya 2 kolom atau 1 halaman majalah, itu udah paling banyak.
tapi kita terasa cukup informatif beritanya dengan kalimat-kalimat pendek yang menggigit, dan khas itu. Kemudian dari kekaguman itu saya mencoba belajar menulis. Lalu setelah saya coba bisa, ini kemudian saya beranikan diri untuk mengirim berita ke majalah Tempo pada waktu itu. Alhamdulillah sekali saya menulis atau mengirim berita, diterima. Saya masih ingat itu sebuah berita kriminal dan juga sebuah perkotaan tentang kota tebing tinggi. Kenapa kota tebing tinggi itu bisa menarik pada waktu itu, yang kemudian menjadi pengamatan saya yang agak serius di bidang perkotaan? Karena itu sebuah kota kecil, Bung atau Om Bahar. Sebuah kota kecil dan nyaris kota Madianya ditarik karena ketidakmampuannya membiayai rumah tangganya sendiri. Tapi kemudian muncullah wali kota Amiruddin Lubis. Amiruddin Lubis yang kemudian mengelola kota itu sehingga kota ini bisa menjadi begitu menarik dan juga bagus di mata para warganya dan juga pemimpin atau pejabat di atasnya pada waktu itu. Terbukti dengan diterimanya penghargaan bentuk Prasamya Purna Ardi Nugraha. Itu sebuah bentuk penghormatan dari pemerintah pusat terhadap kota-kota yang dianggap memang bagus pengelolaannya. Nah, dari dua berita kriminalitas dan perkotaan ini, saya terus berangkat ke isu-isu lain yang menjadi konsumsi majalah Tempo. Nah, dari sinilah saya kemudian memantapkan diri sebagai wartawan, koresponden persisnya, karena berada di daerah, dan kebetulan media yang saya ikuti ini adalah media pusat. Dari majalah Tempo saya tidak begitu lama, sekitar 5 tahun. Saya kemudian pindah ke koran Kompas. Hanya sebentar, kemudian ke majalah Jakarta, dan berpindah lagi ke Bisnis Indonesia, kemudian baru ke Republika sekarang ini. Perkotaan memang menjadi pengamatan serius saya, termasuk juga politik, karena antara perkotaan dengan perpolitikan itu sejalan, sehingga ini memang menjadi perhatian serius saya sampai sekarang. Meskipun setelah katakanlah sudah purna karya dari Republika, saya tetap masih mengamati masalah perkotaan ini dan juga perpolitikan yang ada di Kota Medan. Nah, terkait dengan pertanyaan Om Bahar, memang kita baru saja menyelesaikan sebuah peristiwa demokrasi ya. Dan untuk di Indonesia memang terbesar karena ada 32 pemerintahan kabupaten dan kota yang ikut meremehkan pesta demokrasi ini. Alhamdulillah semua sepengetahuan saya semua berjalan lancar dan aman ya. Dan ini membantah kondisi pengamatan atau dugaan sebelumnya bahwa karena ini serentak akan banyak masalah-masalah yang bakal terjadi. Ternyata tidak, semua berjalan aman, kecuali mungkin di daerah Humbahas itu karena yang dihadapi adalah kota kosong, sementara yang ikut itu sempat hampir sama suara yang diperolehnya dengan kota kosong tadi, sehingga ini mungkin agak berpotensi untuk menjadi sebuah perselisihan. Tapi terakhir kami dengar peserta satu-satunya bisa unggul daripada kota kosong. Dan itulah mungkin potensi yang agak terasa ada diwarnai dengan keributan. Dan selebihnya sepertinya kayaknya berjalan lancar, Om Bahar. Ya. Nah, Medan ini memang menjadi perhatian serius kita, juga warga Medan ini. Kenapa? Karena memang sangat terasa ada politik identitas. Begitu misalnya dicap
dalam mewarnai pilkada di Medan ini. Om Bahar juga mungkin sependapat kalau kita bilang bahwa beberapa saat sebelum hari atau 3 hari masa tenang itu ada beberapa isu yang terangkat baik melalui media online maupun sebaran-sebaran bahwa politik identitas itu mulai dimainkan oleh salah satu pasangan calon pada waktu itu. Dan itu sangat terbuka, bahkan seorang ulama terkenal terlibat di sana. Ini sangat disesalkan memang kalau sampai seorang ulama besar yang kita harapkan memberikan keteduhan dalam pilkada ini ternyata masuk dalam lingkaran politik identitas ini. Tapi alhamdulillah semuanya telah berakhir dan sama-sama sebagai pemenangnya Om Bahar, kita sudah bisa dari versi hitungan cepat kita sudah bisa mengetahui bahwa pasangan Bobi Nasution yang memenangi pilkada ini. Memang kita sudah sama-sama monitor dan kita sudah tahu bagaimana serunya pilkada di Medan, dan akhir pemenangnya juga kita sudah paham, sudah tahu. Dan yang terpenting yang sepertinya dalam kesempatan ini Bang Nen bisa memberikan gambaran harapan ke depan dengan pemimpin baru ini. Calon pemimpin baru ya. Calon pemimpin karena baru dilantik bulan Maret baru dilantik. Iya. Om Bahar, sebelum pilkada berlangsung memang berbagai pendapat banyak tertuju kepada wali kota yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu. Kritikan begitu tajam karena Medan dipandang sebagai kota yang memang tidak atau tidak layak lah disebut sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Ini dinilai berbagai masyarakat dari sudut fiskal atau infrastruktur yang malah sempat memancing presiden kita untuk mengomentarinya, dan berbagai hal-hal yang tidak kondusif lainnya. Misalnya banyak jalan yang berlubang, terakhir adalah banjir yang sampai menelan korban jiwa. Ini sesuatu yang sebelumnya nyaris tidak pernah terjadi sampai ada korban jiwa, tapi bahwa ada banjir itu memang setiap tahun terjadi. Kenapa banjir ini terjadi setiap tahun? Ini sudah masalah klise sebenarnya. Kita tahu Medan dulu pernah sekitar tahun 80-an, Om Bahar, pernah disentuh dengan proyek MUDP. Ini waktu itu dijanjikan adalah sebuah proyek yang akan menyelamatkan kota Medan dari bahaya banjir. Ketika itu kota Medan betul porak-poranda karena terjadi pengerukan di sana-sini, terjadi pembongkaran di sana-sini untuk memuluskan proyek yang nilainya sampai miliaran pada waktu itu dengan pinjaman dari Bank Dunia. Tapi kenyataan harapan yang ditanamkan pada waktu itu tidak seperti yang kita hadapi. Medan setiap tahun juga tetap banjir, dan kemudian ya itulah penderitaan rakyat yang dihadapi pada musim-musim hujan. Kenapa tetap banjir? Orang sebanyak mengatakan karena drainase yang tidak beres, sehingga ini kemudian tidak membuat air lancar untuk turun ke anak-anak sungai mengalir di kota Medan. Nah, runyamnya pemimpin kota pada waktu itu tidak pernah membuat program yang jelas dalam mengatasi banjir. Ini berbeda dengan kota Jakarta atau juga Surabaya
yang sangat serius menangani bagaimana aliran sungai yang melintas di kota tersebut. Caranya dengan membebaskan kanan kiri itu dari bangunan dan juga melakukan pengerukan. Tapi Medan kita hampir tidak pernah dengar ada sungai yang dikeruk. Om Bahar, saya belum pernah mendengar itu. Sehingga sedimentasi atau juga pendangkalan terus-menerus setiap tahun terjadi. Dan inilah salah satu yang menyebabkan Medan terus-menerus dilanda banjir. Selain soal banjir, Medan ini juga boleh dikatakan tidak memiliki identitas kota. Kalau kita berjalan di kota-kota, tidak usah seperti Jakarta, sebutlah kota seperti Palembang atau di Sumatera ini seperti Pekanbaru. Itu adalah kota-kota yang memiliki identitas atau juga pembangunannya sangat pesat. Palembang atau Pekanbaru jauh sebelum Medan seperti sekarang ini sudah memiliki katakanlah jembatan layang beberapa buah. Kita hanya punya jembatan layang yang satu-satunya cara yang untuk mengatasi kemacetan di persimpangan jalan dengan baru sampai ada sekarang 3. Ya. Flyover jembatan layang. Dan itu pun penyelesaian pekerjaannya sampai puluhan tahun seperti yang di Pulau Brayan. Jadi kita nggak ngerti bagaimana sebenarnya program pemerintahan kota ini dalam mengatasi masalah lalu lintas. Kenapa kota yang lebih kecil dari Medan itu bisa lebih cepat dalam membangun atau mengatasi masalah lalu lintasnya. Kalau orang awam menyebutnya ya ini karena memang wali kotanya atau pemimpinnya kurang memiliki visi ke depan. Kalau Om Bahar ingat ketika Medan ini dipimpin oleh siapa ya saya lupa, Bachtiar Djapar, betul. Nah, ini sangat terasa sekali bahwa Medan memang betul-betul berubah. Dari semula jalan hanya sekian bertambah. Ada jalan Kejaksaan Ujung, ada Ring Road, ada jalan apalagi yang arah ke Marelan, ya kan? Itu semua adalah jalan-jalan baru yang dibangun oleh Bachtiar Djapar. Juga ada ciri khas Melayu yang dia tanamkan lewat di kantor-kantor camat Medan. Dan ada pembangunan rumah nelayan di Belawan. Pokoknya banyak hal yang dikerjakan oleh Bachtiar Djapar pada itu. Dan warga Medan sangat terasa pembangunan yang dilakukan oleh Bachtiar Djapar. Tapi setelah itu, Om Bahar mungkin sependapat kalau saya katakan Medan stuck. Hampir tak ada pembangunan. Kalaupun ada pembangunan itu adalah biaya dari pusat. Yang memang itu merupakan program pusat. Seperti misalnya underpass di Titik Kuning, itu bukan karya Pemko Medan. Itu adalah proyek pusat yang memang untuk melancarkan jalan negara yang menghubungkan dari selatan ke timur. Jadi visi memang kurang dimiliki oleh pemimpin kota kita selama ini. Tak ada sama sekali perubahan, baik itu di pasar-pasar tradisional, baik itu juga di infrastruktur, dan juga kecantikan perkotaan. Medan tidak memiliki identitas. Lihatlah di pintu gerbang. Kita hanya memiliki sebuah gerbang yang sangat kaku, tidak mencirikan sebuah budaya asli Medan, dan tidak meninggalkan pesan apa-apa terhadap pendatang yang masuk ke Medan. Beda dengan kota-kota lain. Ada identitas, ada simbol yang cepat membuat orang, wah ini Medan. Atau itu mungkin mengesankan inilah Medan. Saya punya cerita kawan yang baru pernah sekali ke Medan. Ketika dia turun dari bandara, dia sempat membayangkan Medan itu sebuah kota metropolitan yang cantik. Karena dia melihat bandara Kuala Namu. Begitu megah dan cantik. Wah, Medan pasti seperti ini, kata kawan tadi.
Begitu perjalanan dia lakukan sampai di kota Medan, dia terperangah. Medan tidak seperti dibayangkannya. Sebuah kota yang nyaris dia nilai tidak ditata dengan baik. Hampir berjalan begitu saja tanpa ada sentuhan-sentuhan. Sangat berbeda dengan Surabaya yang begitu dipoles dan membuat orang terkesan kalau tinggal di Medan atau di Surabaya. Medan tidak memiliki apa-apa, Om Bahar. Mungkin Om Bahar kalau pun tidak warga Medan, tapi merasakan itu karena kegiatannya hampir 24 jam di kota Medan ini. Mungkin Om Bahar bisa punya pertanyaan tentang perkotaan Medan yang bisa coba saya cermati. Saya tertarik dengan yang disampaikan Abang terakhir. Ketika teman itu turun dari Kuala Namu masuk ke kota Medan, terasa tidak ada sentuhan artistik. Iya. Nah, artinya kalau kita bicara artistik, perlu juga pemikiran para seniman untuk ikut diajak bicara menata kota. Kira-kira gitu. Bagaimana? Iya, itu sangat setuju saya kalau pendapat seperti itu. Karena hanya seniman lah yang paling tahu apa yang pantas untuk membuat apa kota itu memiliki identitas. Baik dari sisi budaya, ya kan, maupun dari karakteristik masyarakatnya. Itu saya pikir orang yang paling tepat adalah seniman. Tapi saya yakin seniman selama ini tak pernah dilibatkan. Oh gitu ya? Iya, karena terbukti gaba-gaba atau figura-figura yang menjadi batas kota itu tidak mengandung nilai-nilai nilai-nilai apa namanya ya? Artistik juga tidak, budaya juga tidak gitu loh. Hanya sebuah bangunan kaku yang tidak meninggalkan pesan apa-apa gitu. Itu yang saya cukup kecewa dan berbeda dengan kota-kota lain. Nah, kalau Abang udah merasa kecewa, harapannya bagaimana nih dengan calon pemimpin wali kota dan wakil wali kota yang baru? Nah, ini dia. Memang harapan atau ekspektasi kita begitu besar terhadap calon wali kota yang akan datang ini. Kenapa? Selain dia figurnya anak muda, dia yang kita pandang juga memiliki aksesibilitas yang sangat kuat. Aksesibilitas ini sangat diperlukan untuk membuat percepatan dalam pembangunan di kota. Siapa bilang jalannya pembangunan ini tanpa ada lobi-lobi? Semua diperlukan lobi-lobi. Bagaimana kita bisa seorang wali kota atau pemimpin kota itu mendapatkan anggaran-anggaran dari pusat sehingga bisa cepat dalam membangun kotanya. Karena terus terang untuk mengharapkan PAD itu sangat tidak mungkin. Satu-satunya jalan adalah bagaimana dana dari pusat bisa mengalir ke daerah. Dan calon wali kota yang satu ini sama-sama kita ketahui adalah orang yang berada di lingkaran pusat. Sehingga kita yakini dia akan mampu untuk melobi-lobi instansi-instansi yang terkait sehingga dana-dana yang kita harap itu akan bisa mengalir dengan cepat ke Medan. Saya mau kasih contoh Tebing Tinggi yang tadi saya singgung di awal, Om Bahar. Ya. Tebing itu kota kecil dan tidak punya harapan tadinya. Tapi setelah Amiruddin Lubis menjadi wali kota, yang tak lain adalah menantu seorang dirjen Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu, sehingga dia dengan mudah mendapatkan dana-dana dari pusat. Terbangunlah kantor wali kota megah di tebing pada waktu itu bersama kantor DPRD-nya. Terbangunlah di situ kolam renang, sesuatu yang tak pernah dimimpikan oleh warganya. Terbangunlah situ jalan-jalan baru dan juga jembatan baru. Dan Medan dan Tebing Tinggi pada waktu itu disulap begitu cantik oleh wali kota Amiruddin Lubis. Jadi saya yakin dengan kemenangan Bobi Nasution bersama pasangannya, wakilnya, Medan akan lebih cepat. Selain seorang
anak muda dari kalangan milenial. Dia pasti memiliki visi-visi yang kuat berdasarkan, saya yakini berdasarkan pengalaman dia dan wawasan dia yang sudah banyak, tidak hanya di Jawa atau di Jakarta, tapi juga di luar negeri, karena dia seorang anak muda yang punya latar pendidikan yang baik, sehingga ini bisa diimplementasikannya ketika dia mulai bekerja nanti. Inilah kekuatan-kekuatan Om Bahar dari pasangan Bobi, sehingga saya yakin masalah-masalah klasik, banjir, juga kesemrautan jalan, juga kesemrautan dalam hal bangun-bangunan, dan juga masalah-masalah perkota lainnya, ini akan bisa cepat diatasi. Kita yakin itu, Om Bahar. Ya, baik Abang Da, ini menarik karena apapun ceritanya, Medan itu, silakan sambil ngobrol-ngobrol kita minum air putih aja. Air putih. Saya yakin kita masyarakat khususnya Kota Medan berharap akan segera ada percepatan pembangunan yang signifikan sehingga Kota Medan terasa lebih menyentuh sebagai metropolis. Betul kan? Ada hal yang menarik. Baru-baru ini saya melihat Dewan Harian Daerah bekerja sama dengan kuartir daerah. Mereka melakukan upacara di Lapangan Merdeka terkait dengan bahwa Lapangan Merdeka itu kan sesungguhnya ikonnya Kota Medan. Tapi sekarang sepertinya sebagian orang-orang tua, katakanlah para pejuang yang terdahulu yang sekarang masih aktif di Dewan Harian Daerah itu sepertinya tanda kutip kecewa melihat pembangunan yang ada di sekitar Lapangan Merdeka itu. Itu kan ada juga komunitas yang cinta Lapangan Merdeka. Saya lihat mereka juga bereaksi. Menurut Abang Da sebagai pengamat perkotaan, apakah itu pernah juga dilirik kira-kira? Saya tertarik dengan soal Lapangan Merdeka ini karena saya termasuk salah satu dari komponen masyarakat yang pada tahun 90-an itu menggugat wali kota. Saya salah satu. Waktu itu saya mewakili, karena itu class action, saya mewakili jurnalis. Dan ada beberapa komponen yang diharuskan untuk mewakili sebagai gugatan perdata class action, termasuk beberapa komponen lainnya. Nah, kami tidak sembarang menggugat pada waktu itu. Persis seperti kata Om Bahar, bahwa ada pihak yang dirugikan. Terutama untuk mereka yang masih ingin mempertahankan nilai-nilai perjuangan tadi, ya kan, bahwa Lapangan Merdeka itu punya nilai historis yang cukup baik, samping juga tentu nilai-nilai perkotaan yang harus dipertahankan. Sebelum kami melakukan gugatan, kebetulan kami mendapatkan sebuah penelitian dari seorang mahasiswa, waktu itu mahasiswa di sebuah universitas swasta, yang melakukan penelitian terhadap Lapangan Merdeka itu setelah berubah menjadi sebuah lapak bisnis lah, kita istilahkan. Lapak kuliner. Dia ingin tahu apa dampak positifnya, apa pula dampak negatifnya. Saya memuji sang mahasiswa tadi, kok sampai ke sana pikirannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dia buat penelitian tadi yang kemudian dimajukannya untuk sidang sarjana dia. Dari situ kita dapat informasi bahwa lebih banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya. Antara lain dia menyebut dampak negatifnya itu adalah sebuah tempat itu menjadi sebuah tempat yang tidak baik untuk keluarga-keluarga yang akan menjadikan lokasi itu sebagai lapak kuliner. Karena pada waktu itu ya, kita sama-sama tahu ada wanita-wanita yang
punya profesi yang ganda, menjajakan diri di sana, sehingga ini juga mengotori tentang keberadaan Lapang Merdeka itu. Itu antara yang saya ingat disebutkannya, dan dampak-dampak lain yang saya kira sudah banyak dirasakan oleh warga Medan ya, karena kehilangan tempat tempat penghijauan, ya kan, tempat rekreasi, atau melihat Medan dari titik pusatnya, ya kan, itu semua hilang setelah ada tumbuh berbagai lapak bisnis di sana. Nah, saya setuju kalau keberatan oleh orang-orang yang masih mencintai Lapang Merdeka ini untuk kembali mempersoalkan lah status Lapang Merdeka ini. Syukur-syukur bisa dikembalikan seperti semula. Karena terus terang gugatan kami itu ditolak oleh pengadilan, Om Bahar. Kami waktu itu alasan hakim, kami tidak berhak mewakili masyarakat untuk menggugat itu. Artinya sebetulnya dari sisi hukum itu bisa digugat lagi dengan melengkapi apa saja yang membuat komponen yang kami wakili itu tidak berhak. Tapi kita yakin ya, kita tahulah kenapa itu ditolak. Karena pada waktu itu wali kota yang menjabat di situ posisinya sangat kuat dan dekat dengan kalangan instansi-instansi lain yang terkait. Sehingga gugatan untuk kami yang untuk mengembalikan Medan seperti semula itu mentah jadinya. Jadi Om Bahar, saya setuju kalau Lapang Merdeka ini dikembalikan fungsinya seperti semula. Di situ bisa orang jogging pada waktu pagi atau menjelang malam. Walaupun sekarang bisa, tapi tetap ditutupi oleh bangunan-bangunan yang tidak sejalan lah dengan tujuan dari Lapang Merdeka itu. Itu kira-kira pandangan saya tentang Lapangan Merdeka. Ya, terkait dengan itu kita juga tidak tahu persis apakah komunitas-komunitas yang merasa mencintai Lapang Merdeka itu akan melakukan gugatan lagi atau tidak. Kita tidak menyentuh karena hukumnya itu. Yang kita harapkan adalah peran serta masyarakat ya Bang, saya kira. Nah, dalam kesempatan ini bekerja sama dengan program-program yang akan digulirkan oleh calon pemimpin Kota Medan yang baru, tentunya harus bersinergi. Ya, seluruh stakeholder saya kira harus berkaitan, harus bergandengan tangan. Saya kira gitu ya Bang. Ya betul, saya pikir memang semua komponen atau stakeholder itu harus sama-sama berpandangan yang sama bahwa sebuah Lapangan Merdeka yang mungkin kalau di Jawa disebut sebagai alun-alun, seperti alun-alun, itu sangat berguna untuk masyarakat. Sampai sekarang Medan tidak memiliki loh apa yang disebut taman yang sore-sore bisa situ keluarga atau anak-anak untuk bermain. Kita nggak memiliki. Makanya kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, wah Medan ini jauh ketinggalan. Sekarang aja baru dipasang atau dibuat tempat-tempat duduk di trotoar. Itu pun ada beberapa tempat yang saya nilai tidak layak karena tidak ada tidak di bawah teduhan atau pohon, sehingga siapa yang mau duduk di tengah-tengah panas. Ya kan? Tapi di kota lain tuh jauh hari udah dilakukan. Jadi memang masyarakat pemimpinnya di kota-kota yang lebih baik tadi itu sangat memperhatikan apa sebetulnya keinginan warganya. Sehingga banyak hal yang bisa dikerjakan di kota ini sebenarnya. Terutama bagaimana bisa kota ini menjadi kota yang berbudaya lah, ya kan, dan menjadi kota yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan kepada warganya. Itu kira-kira kalau menyangkut soal Lapang Merdeka dan perkotaan. Baik Abang Da.
masih terkait dengan budaya dan ikon kota Medan. Ya. Ini menarik kalau kita sekarang beberapa tugu, katakanlah patung-patung di kota Medan, itu yang sangat berkesan kalau pandangan saya, patung Guru Patimpus misalnya. Tinggal barangkali kita hanya mengingatkan sebaiknya tinggal perawatannya mungkin akan lebih indah lagi. Tapi seperti patung yang di simpang Jalan Sutomo, Veteran, Tugu Apollo, Apollo itu, saya kira juga kalau abang yang berbicara, domainnya sangat tepat saya kira. Sebagai pengamat perkotaan, kemudian ada beberapa itu kan terkait dengan pengembangan seni budaya untuk menumbuhkan ikon-ikon kota Medan supaya lebih indah misalnya. Menurut abang bagaimana? Saya setuju bahwa ikon itu penting. Saya ingat dulu Medan sempat memperlombakan ikon tadi untuk diresmikan atau dijadikan ikon yang permanen. Ikon apa yang paling pas untuk kota Medan ini? Banyak pesertanya dan kalau nggak salah saya pemenangnya itu adalah yang membuat ikon becak dan juga ikon menara air yang di Jalan Singamaraja. Saya pikir ini kurang pas untuk jadikan ikon Medan karena becak di kota mana-mana pun ada, menara air di kota-kota mana pun pasti ada. Seperti itu juga bentuknya, Om Bahar. Jadi memang perlu dilibatkan para seniman. Saya pikir ikon apa yang paling tepat untuk kota Medan ini? Ya mungkin perlu diseminarkan atau dilakukan penelitian, ya kan? Kira-kira apa ini ikon yang tepat? Dan itu mestinya nanti dilahirkan lewat sebuah peraturan daerah sehingga itu jadi permanen dan itu menjadi sebuah ikon untuk selama-lamanya. Kota-kota lain sangat, nggak usah jauh-jauh, kota-kota kecil aja memiliki ikon. Ada bentuk burung, ada bentuk buah-buahan, segala macam, ya kan. Medan sampai sekarang masih malu-malu untuk menyebut becak sebagai ikonnya atau juga menara air itu sebagai ikonnya. Yang paling banyak adalah menara air. Saya nggak tahu apa sih istimewanya menara air itu. Mungkin pada waktu zaman dulu menara itu memang cukup tinggi bangunannya di Medan ya. Ketika memang belum ada bangunan pencakar langit lainnya seperti kantor gubernur atau hotel-hotel, ya kan. Tapi sekarang apalah ketinggian menara air di Jalan Singamaraja tadi. Jadi sudah tidak tepat lagi gitu. Maka itu sekali lagi seniman seperti Om Bahar ini harus dilibatkan. Ayo sama-sama bahas. Mungkin ini pekerjaan penting juga oleh calon pemimpin atau calon wali kota mendatang, Om Bahar. Sehingga Medan ini tidaklah kalah dengan kota-kota lain. Gak usah jauh-jauh, pergilah ke Surabaya atau juga Bandung. Om Bahar mungkin sudah, saya yakin sudah pernah ke Surabaya atau ke Bandung atau juga ke Palembang. Coba bandingkan, silahkan bandingkan. Malu kita untuk menyebut sebagai warga Medan atau juga disebut sebagai kota ketiga terbesar, tapi kondisinya seperti ini. Orang mungkin ya ada yang menilai kemampuan Medan seperti itu. Tidak. Sebenarnya PAD Medan ini luar biasa. Ya kan, PAD Medan luar biasa. Mungkin kalau nggak salah sampai 6 triliun. Lalu sebetulnya selain PAD yang luar biasa, juga ini potensi Medan juga luar biasa. Sehingga kalau wali kotanya atau pemimpinnya itu kreatif, banyak hal sebetulnya bisa dibuat di Medan ini, Om Bahar. Betul. Dan untuk dari kalangan seniman aja, mungkin kalau melihat taman budayanya seperti ini, orang merasa, iya ini betul-betul kota yang tak memiliki gedung kesenian yang representatif. Iya, tidak ada.
Jadi ya sedih, saya cukup bisa merasakan kesedihan atau keprihatinan untuk kalangan seniman ya, untuk mengatakan pemimpinnya tidak memiliki perhatian terhadap seniman. Ini secara fisikal mungkin kita bisa melihat lah, seperti Taman Budaya ini, atau sekarang katanya mau dipindahkan ya. Sudah dipindahkan ya, itu juga. Sudah diserahkan dengan pemerintah Kota Medan. Kita tunggu pemimpin yang baru, mudah-mudahan dikelola itu. lebih baik. Iya, jadi mudah-mudahan bisa dikelola lebih baik sehingga seniman pun semakin bergairah lagi. Bergairah ya. Mungkin kata-kata yang itu yang tepat, bergairah, sehingga lahirlah karya-karya yang benar-benar mumpuni ya. Iya. Mungkin Om Bahar juga, kalau saya tanya apa sih yang dibutuhkan seniman yang real untuk Kota Medan ini, bisa Om Bahar gambarkan? Saat ini memang selain dari unsur kreatif dari senimannya itu sendiri, mereka butuh sarana dan prasarana. Contohnya seperti misalnya gedung kesenian tadi, karena itu salah satu wadah untuk mereka menunjukkan ekspresinya, menunjukkan karya-karyanya. Katakanlah kawan-kawan yang menggeluti dunia teater, mereka ingin menampilkan karya teaternya. Kalau tidak memiliki gedung yang representatif, yang memang layak ditonton, dikunjungi oleh semua kalangan, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas, mereka nyaman duduk untuk menonton sebuah pertunjukan. Itu menjadi impian para seniman sekarang. Seandainya Medan sudah memiliki itu, bukan tidak mungkin para kawan-kawan dari dunia teater, dunia musik akan menampilkan dunia seni tari. Mereka akan berkolaborasi menunjukkan karya-karyanya yang benar-benar membanggakan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dari ini yang dimiliki oleh kearifan lokal kita. Sangat-sangat luar biasa di Sumatera Utara. Medan misalnya. Betul nggak? Ya, saya setuju tuh pandangan Om Bahar. Apalagi Sumatera ini kan sangat kaya dengan budaya-budaya, ya kan? Dari etnis saja kita memiliki beberapa etnisitas, ya kan? Sehingga ini berpotensi betul untuk kita gali dan menjadi sebuah berpotensi untuk menjadi sebuah produk-produk kesenian, ya kan? Jadi betapa sedihnya kita Medan yang menyimpan berbagai kesenian atau para juga orang-orang yang bergelut di bidang seni ini, tapi tidak memiliki sarana dan prasarana yang representatif ya. Sudah puluhan tahun kita mendengar ya begini sajalah wadah para seniman di Medan, sehingga kita memang tak mendengar lagi karya-karya agung para seniman di Medan karena mungkin keterbatasan sarana yang bisa membuat mereka inspirasinya bisa terbuka. Kira-kira gitu mungkin ya Om Bahar ya. Baik, benar sekali Bang. Kita berharap banyak memang pasangan Bang Bobi dan Aulia ini akan membawa perubahan baru di Kota Medan. Mungkin tidak lama lagi, Maret atau April, beliau ini sudah menjadi orang yang menentukan kemajuan Kota Medan. Kita berharap banyak ya Bang ya. Iya. Kali itu yang bisa kita perbincangkan hari ini Bang. Baik. Banyak sebenarnya lagi yang menginspirasi dari seorang Bang Nian Poluan ini. Kita berharap nantinya ya mudah-mudahan Bang, setelah kepemimpinan baru Abang kita undang lagi Bang berkenan hadir. Kita lihat apakah pengamatan Abang Da itu mendapat respon positif. Sehingga kita akan melihat nanti progresnya. Bagaimana Medan ke depan lebih baik lagi. Saya kira gitu ya Bang. Insya Allah. Iya. Baik Bang, tanpa terasa kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam bahkan lewat Bang. Iya, senang berbincang dengan Om Bahar. Iya, tanpa mudah-mudahan tidak lagi ada kekosongan seperti yang terjadi kemarin. Iya. Sempat orang bertanya-tanya mana nih Om Bahar kok nggak muncul kan gitu. Ya terima kasih Bang. Kita berharap ya terima kasih seluruh
pendukung netizen sudah banyak yang memberikan komen-komennya dan subscribe, sehingga kita sekarang sudah lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan podcast Om Bahar ini makin lama makin asik, dan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten, yang layak sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti Abang Danian Poluan Lubis hari ini misalnya. Terima kasih atas ulasannya tentang pengamatan khusus tentang perkotaan di Kota Medan, Bang. Ya. Abang juga sudah menggambarkan bagaimana perkembangan Kota Tebing Tinggi misalnya, salah satu kota yang mendukung Kota Medan di Sumatera Utara. Mudah-mudahan kota-kota lain juga akan mendapatkan kemajuan dengan pemimpin-pemimpin baru mereka saat ini yang baru selesai melaksanakan pilkada, Bang. Amin. Iya, Bang, ya. Ya. Sebagai closing, Bang, ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan, silakan, Bang. Ya, mungkin yang perlu juga saya sampaikan, marilah kita sama-sama menunggu keputusan KPU untuk penetapan calon wali kota 2021, 2024, hanya 3,5 tahun ini, Om Bahar, dari KPU. Dan kemudian marilah kita sama-sama mendukung pasangan ini untuk bisa menjadikan Medan lebih baik lagi. Itu saja, Om Bahar. Baik, terima kasih Abang Danian Poluan Lubis, jurnalis senior di Kota Medan yang sudah berbagi dengan kita. Abang sudah memberikan inspirasi buat kita seluruhnya. Kami mengucapkan terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya. Baik, para penonton podcast Senyum Om Bahar, pertemuan kita dengan Bang Danian Poluan kita sudah sampai di sini. Silakan yang ingin menyampaikan komentar dan saran, siapa lagi tokoh-tokoh yang pantas kita undang, sampaikan di komentar di bawah ini. Kami akan respon dan akan segera mewujudkannya untuk kebersamaan kita. Selalu tersenyum dan berpikir indah.